ini kita memasuki bulan pertama di 2025. Mudah-mudahan dinamika dan juga kemakmuran masuk kita diharapkan di tahun baru ini juga akan semakin meningkat, amalan kita juga semakin banyak, dan mudah-mudahan keinginan kita untuk memakmurkan negeri ini terus berkembang terus. Dan baiklah, seperti biasa, sebelum kita bikin bersama, kami mohon Ketua DKM untuk menyampaikan barangkali ada informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan DKM yang sudah, sedang maupun yang akan datang. Apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan lain sebagainya. Untuk itu Ketua DKM kami bersiap. Luar biasa bagi kita itu tidak henti-hentinya untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Allah dari pengurus kami, tentu kita dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua, termasuk kemarin alhamdulillah di bulan Desember kita sudah melaksanakan kegiatan rutin melakukan masjid, jadi hari jadinya GMM. Dan alhamdulillah walaupun secara sederhana gitu ya, jadi pelaksanaannya menurut saya sangat bermanfaat, dan alhamdulillah juga bagi masjid ada infak dari kegiatan tersebut, ada pemasukan dari kegiatan tersebut, dari terutama dari kegiatan belajar yang dilaksanakan di KRL di lapangan KRL Bogor. Yang menurut Allah mungkin kaitannya dengan Ramadan di bulan depan, seperti biasa kita mempersiapkan diri, menyiapkan fasilitas kita, masjid kita, terutama dari sisi kebersihan masjid. Insya Allah mungkin menjelang Ramadan di bulan depan kita akan melaksanakan bersih-bersih masjid. Kita kerja bakti untuk mempersiapkan tempat ibadah kita ini supaya bisa lebih bersih lagi, sehingga membuat kenyamanan kita ketika nanti insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Selanjutnya jamaah keluar saya sampaikan laporan keuangan yang sudah disusun oleh bendahara kita Pak Arifin. Terima kasih untuk laporan keuangan periode 19 Desember sampai dengan pertanggal 18 Januari 2025. Untuk saldo bulan untuk penerimaan saldo bulan Desember sebesar Rp3.197.850. Kemudian ada pemasukan dari kelompok masjid sebesar Rp829.500, kemudian kelompok yatim Rp588.000, kemudian ada donatur tetap bulan Januari sebesar Rp1.450.000, kelompok yatim pada bulan Januari 2025 Rp815.500, kemudian kelompok bulan subuh sebesar Rp426.000, kemudian ada donatur warga untuk GMM sebesar Rp2.400.000 dan infak dari kegiatan GMM sebesar Rp500.000, sehingga total pemasukan untuk periode Desember sampai Januari ini sebesar Rp10.206.850. Sementara untuk pengeluaran di periode yang sama kita ada untuk kajian subuh, kemudian kajian Rabu malam dan kajian Selasa malam, kemudian ada pengelolaan dan insentif penagihan donatur dan kegiatan dan konsumsi GMM dengan total pengeluaran sebesar Rp6.500.000, sehingga saldo per hari ini per subuh ini sebesar Rp3.709.850. Jazakallahu khairan besar atas henti-hentinya dukungan dari jamaah. Semoga amal dan kemudian jamaah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik dan mendapat limpahan rezeki yang berlimpah, dan semoga menjadi wasilah kita nanti di yaumil akhir nanti. Insyaallah ini apa? Demikian mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terus sekali lagi terima kasih, dan demikian dari saya atas kekurangan dan kehilapan mohon dimaafkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan laporan keuangan renovasi per Januari 2025. Pertama, 3 Januari 2025 dari almarhum Bapak Suradi sebesar Rp500.000. Tanggal 5 Januari 2005 dari Pak Ahmad Keamanan RT 2 Rp25.000. 5 Januari Haji Lucy RT 4 Rp500.000. 13 Januari 2025 Kenceng RW 14 Januari 2025 Rp1.513.200. 13 Januari 2025 insentif penarikan dari Pak Hendra dan insentif penarikan dari Pak Nunu masing-masing Rp100.000. 14 Januari 2025 Kenceng rumah ibu pengajian setiap hari Senin Rp1.680.000. 14 Januari 2025 Kenceng koordinator Pak Yani Januari 2025 sebesar Rp713.700. Total yang diterima Rp788.934.912. Dan pengeluaran tadi untuk bulan Januari Rp200.000 belum dikurangi operasional masjid ya. Jadi dari 40% Kenceng RW 14 dan Kenceng dari Pak Yani itu 40%-nya kita sisihkan untuk operasional masjid, itu belum dikeluarkan. Jadi total saldonya Rp734.403.972. Kami ulangi Rp734.403.972. Jazakumullah khairan katsiran bagi para mewakil. Semoga Allah lipat gandakan apa yang sudah diberikan dan hasil maksud yang dituju oleh Bapak Ibu sekalian. Sekedar menambahkan saja pemberitahuan, alhamdulillah dan jazakallahu khairan katsiran. Apa yang didengarkan tadi dari Pak Darius mudah-mudahan mendapat kebaikan buat kita semua. Dan untuk renovasi ada istilahnya ada kabar gembira dan ada kabar agak nyesek sedikit gitu ya. Jadi memang dari awal kita menunggu grup yang dari Pak Awang atau dari Pak Nan itu Januari ini kita akan mulai untuk pembangunan. Tapi alhamdulillah ini kehendak Allah juga. Waktu itu kami agak bingung gitu kalau bulan puasa atau bulan Ramadan sementara masjid ini kita butuhkan untuk ibadah. Alhamdulillah Allah menakdirkan bahwa bulan puasa ini kita masih bisa menggunakan masjid ini, masjid yang belum kita renovasi. Insya Allah karena memang jadwal pembangunan yang kita tunggu dari grup Pandan itu bertambah sampai habis Lebaran. Jadi mudah-mudahan dengan mundurnya ini kita bisa mempergunakan masjid ini dulu. Karena kalau bulan Ramadan kita renovasi, otomatis penggunaan masjid ini akan menjadi sempit gitu ya. Jadi alhamdulillah ya itu darurat, kata betul banget. Ya mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan untuk kita nanti setelah Lebaran kita bisa mulai renovasi. Wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa ba'da alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali bersama di tempat yang mulia ini dalam keadaan semua afiat. Mudah-mudahan dengan kita duduk bersama, bermajah bersama di tempat ini menjadikan asbab turunnya rahmat serta rahmat dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Mari bersama-sama kita awali dengan pembacaan zikir. Insyaallah nanti juga akan dilanjutkan dengan pembacaan shalawat momen peringatan Islam. Ya, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita semuanya
dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihin. A'udzu billahi min mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abi Bakar As-Siddiq wa man hadahu Usman bin Affan Ali bin Abi Thalib wa bin Abdul Aziz wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi muslimin wa ala min abdihi wa rasulihi wa rasul salihin subhanallahi wa bihamdihi wa maliki al-imam Syafi'i al-imam Ahmad bin Hanbal wa al-imam al-Ghazali wa Syekh Abu Bakar al-Jabiri wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa ala Muhammad al-Syarif al-Jari ila hadratin wa bizati wa al-Badiyah wa ila hadratin wa mutuba musfara asma'ina subhanallahi hadratin syaikhina wa zalina wa mu'allimina wa muhdibina wa murabina wa rashidina wa ma'alina jabla bin Muhammad Idris wa amina ihdi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin ihdi Muhammad al-Firna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ilahum. Silakan sebutkan nama yang dilintaskan wajahnya ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, mertua, kakek, nenek, kakak, adik, om, tante, dan seluruh saudara-saudara kita yang ada maupun yang sudah tiada, yang sehat ataupun yang sedang sakit, khususnya ilahum. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا اسمهم ولم نذكرنا اسمهم تعالى باسمه والقدير وأمرتم هذا الرسول الشيخ الإمام الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا لا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا
Allah. Allah
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب وارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزوره. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب تغشانا بنوره، يا رب حفظك وأمانك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب ارزقنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مصلح، يا رب واكفي كل مذنب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمصطفى، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أئن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله
وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
محمد يا الله واقرب الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي وقضي الأثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فرحنا جميعا بنبي الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه di sebagian malam di dalam perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, seakan-akan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi adalah perjalanan panjang yang bukan sebagian dari malam, sehingga banyak sekali orang-orang di masa itu menganggapnya sebagai hayalan dari Nabi Muhammad SAW, bualan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal setiap perjalanannya betul-betul banyak sekali pelajaran yang memang Allah siapkan buat umat Nabi Muhammad. Apa di antaranya? Dari banyak perjalanan ada 11 golongan yang Nabi Muhammad lihat ketika Isra dan Mi'raj, sebagaimana disebut di dalam kitab Dardir, kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Yang pertama adalah Nabi diperlihatkan orang-orang yang sangat gemar bersedekah. Mereka memanen tanaman di waktu yang sama di saat mereka menanam. Mereka tanam, kemudian mereka panen di waktu yang sama. Begitu seterusnya. Dan apa yang mereka dapatkan itu sangat amat luar biasa, tidak terbatas. Dari mana pahala ini mereka dapat? Mereka infakkan hartanya di jalan Allah, dan Allah gantikan semua apa yang telah mereka keluarkan untuk kebaikan dan keringanan bagi mereka di perjalanan akhir. Yang kedua adalah orang yang berpegang teguh atau selalu berpegang teguh dengan agama. Nabi mencium bau harum. Ketika ditanya, bau harum tersebut berasal dari keluarga besar tukang sisirnya Fir'aun, atau keluarganya tukang sisirnya Fir'aun yang dimasak hidup-hidup, dilemparkan ke dalam air mendidih, dalam riwayat minyak mendidih, sebab dia tidak mau beriman kepada Fir'aun. Yang ketiga, orang yang malas mengerjakan sholat fardu, digambarkan oleh
apa yang dilihat oleh Nabi. Secara berulang-ulang dia pukulkan kepalanya, pecah kembali utuh seperti semula, dia perlakukan lagi hal yang sama. Dan ini adalah hukuman bagi orang yang malas mengerjakan sholat fardu. Yang berikutnya adalah Allah memperlihatkan orang-orang yang tidak mau bersedekah. Mereka memakan pohon, pohon yang kering, berduri. Di dalamnya ada tumbuhan yang rasanya begitu juga, kemudian tumbuhan yang rasanya pahit. Begitu juga memakan batu yang panas. Ini orang-orang yang tidak mau bersedekah, meskipun hanya sedikit. Nabi juga diperlihatkan pezina, di mana digambarkan ada orang yang sudah menikah lebih memilih orang lain padahal dia sudah memiliki istri. Jadi digambarkannya itu memakan daging busuk. Yang ditawarkan itu lebih banyak memilih daging yang daging busuk lebih banyak atau lebih dipilih dibanding daging yang segar. Yang berikutnya Nabi juga diperlihatkan para perampok, para pembegal yang mereka membawa kayu di tengah perjalanan. Orang itu kemudian terbakar dengan kayu. Di dalam penglihatan yang lain, Nabi SAW diperlihatkan orang yang suka makan riba. Golongan ini digambarkan berenang di sungai yang penuh dengan darah. Yang berikutnya orang yang rakus dengan jabatan, diperlihatkan dia memikul kayu bakar di pundaknya. Yang kesembilan adalah para dai yang tidak mengamalkan ucapannya. Dia menggunting lidahnya dan mulutnya dengan gunting dari besi, dan itu panas. Yang berikutnya adalah Nabi SAW diperlihatkan di perjalanan Isra dan Mi'raj, golongan yang memiliki kuku panjang terbuat dari tembakau. Mereka mencakar muka mereka dan kuku mereka, mencakar muka mereka dengan kuku mereka. Ini adalah orang yang suka mengumpat orang lain, menggibah orang lain. Dan golongan yang terakhir adalah provokator. Nabi SAW melihat seekor sapi yang keluar dari sebuah lubang yang kecil. Gambaran-gambaran ini yang kemudian disebut sebagai hikmah. Pertanyaannya kan begini Bapak sekalian, di dalam setiap acara Isra dan Mi'raj itu kalimat hikmah itu menjadi kalimat utama. Hikmah Isra dan Mi'raj, hikmah Maulid Nabi. Pertanyaannya adalah ma makna hikmah? Hikmah itu maknanya apa sih? Maka di dalam kitab ini disebutkan Manhajis Sawi, dimulai dengan surat Al-Baqarah ayat 269. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang diberi hikmah kecuali setelah diberi hikmah maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat amat banyak. Dalam hadisnya Nabi SAW menguatkan, faqala Nabi SAW, ma'ada muslimun akhi hadiyatan afdala min kalimati hikmatin taziduhu hudan aw tarudduhu an rada. Tidak ada hadiah yang lebih hebat, lebih bagus diberikan dari saudara muslim kepada saudara muslim lainnya, itu lebih baik daripada kalimat hikmah. Apa itu kalimat hikmah? Taziduhu hudan. Kalimat hikmah itu mampu menguatkan petunjuk, wa taruddu aw tarudduhu an rad. Di saat yang sama mampu menolak bencana. Jamaah yang Allah, dari banyaknya orang yang hasud karena kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, ada dua hal yang hasud. Orang ini paling dihasut. Sekali lagi, setiap orang punya kebaikan itu kan pasti akan berpotensi dihasut. Makanya kenapa Bapak sekalian tidak boleh begitu saja menceritakan kebaikan.
Sebab setiap kebaikan itu akan berpotensi ada orang yang menghasut. Sampai para ulama kan cerita soal bagaimana kebiasaan orang sekarang membagi kebaikan itu lewat sosial media. Dia pamer gitu. Jadi kayak pamer. Tujuannya sebenarnya tahadusan binikmah, pengen cerita bahwa saya alhamdulillah dapat nikmat. Tapi itu kemudian jadi hasutan orang lain. Yang dari hasutan itu kemudian jadi kena air. Maka jangan suka memposting sembarangan postingan. Jangan, sebab itu akan mengundang dihasut oleh orang. Salah satu, ada dua yang paling banyak dihasut itu ada dua. Satu, orang yang punya hikmah, kemudian hikmah itu dibagi di atas kebenaran dan diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, orang punya harta, hartanya dihabiskan, dibagi-bagikan untuk kebenaran dan kebaikan. Ini akan dihasut oleh orang lain. La gibtota mahbubatun illa fi hatainil khaslati. Ini kalau ditanya, kalau begitu, kalau boleh kita iri yang baik namanya gibto. Kalau iri yang nggak baik namanya hasud. Iri yang baik artinya kita pengen seperti dia tapi tidak ingin menjatuhkan dia. Sedangkan hasud, kita iri melihat apa yang didapatkan oleh dia tapi ingin menjatuhkan orang tadi. Sedangkan gibto ingin seperti ini, ingin dapat nikmat seperti ini, sama. Maka dua hal ini adalah dua hal yang patut kita iri dalam kebaikan, menjadi seperti mereka. Sehingga pertanyaannya, hikmah itu apa? Maka jawabannya adalah hikmah itu adalah ilmu. Yang dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sekian jawaban. Yang dari jawaban itu kita menjadi ridho. Kalau sekalian, saya pernah bertanya kalimat ini kalimat sederhana saja namanya. Bisakah dengan kita ngaji kayak begini, Allah Subhanahu wa ta'ala antarkan hikmah sehingga sekian banyak masalah kita sebelum kita datang ngaji itu terjawab? Jawabannya sangat mudah. Bahkan mungkin tidak kita dapat kalimat solusinya dalam pengajian, tapi menjadikan kita terbuka dari segala jalan keluar yang Allah tunjukkan, diringankan sama Allah. Dapat tuh jalan keluar, hadir kita ngaji. Dan itu disebut al-ilmu al-muttasil bil ahkam al-mustamil al-ma'rifati billahi tabaraka wa ta'ala. Makna hikmah yang kedua adalah kullu kalimatin wa'adat wa zajarat ka'audaat ila makrumatin au nahatka an qabihin fa hiya hikmatun wa hikam. Setiap kalimat yang kita dapat nasihat, setiap kalimat yang di situ ada teguran buat kita, setiap kalimat yang mengajak kita kepada kebaikan, mencegah kita dari keburukan, itu semuanya namanya hikmah. Dan saya bilang sama anak-anak, tahu tidak, setiap hari ayah dan ibu kalian itu mengeluarkan kalimat hikmah, sebab mereka nasihatin kalian, mereka tegur kalian, mereka ajak kalian dalam kebaikan, bahkan mencegah kalian dari keburukan. Semua yang keluar dari mulut orang tua kalian adalah hikmah. Kalau kalian tanya siapa orang yang paling berjasa mengeluarkan hikmah atau mengantarkan hikmah kepada kalian, jawabannya yang paling utama adalah kedua orang tua. Dan itu mahal, tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisi. Yang berikutnya, Imam Ibnu Qutaibah mengatakan al-hikmatu hiyal ilmul amal. Hikmah itu adalah ilmu sekaligus amal. Jadi kalau kita dengar tadi yang saya percepat tadi sebagai mukadimah tadi, ada 11 golongan yang digambarkan di dalam Isra dan Mi'raj. Itu bukan hanya sekedar ilmu bagi kita, tapi kita mencegah diri kita dari segala yang digambarkan oleh Nabi. Sebab gambaran Nabi yang 11 itu adalah gambaran umum umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Jadi kita, ini gambaran buat kita. Orang yang nggak mau sedekah, nggak mau sholat, orang yang provokatif,
jadi provokator. Itu adanya di akhir zaman, di zaman itu. Dan kita berlindung dari itu. Jadi pelajaran buat kita. Wala yakunu rajul hakiman hatta yajma'ahum. Dia tidak disebut memiliki hikmah kalau dia tidak menggabungkan antara ilmu dengan amal. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu apa yang bisa menjadikan kita terundang dengan hikmah? Maka jawabannya adalah yang pertama, tahijul hikmatu min arba'i khisalin an-nadami 'ala dzamb. Yang pertama adalah tidak pernah berhenti menyesali dosa. Penyesalan terhadap dosa menjadikan kita mau belajar. Sebab banyak kalau sekalian, banyak orang-orang yang ya melewati banyak kebaikan tapi terlewatkan gitu aja. Konten yang kita lihat di sosial media itu kan banyak, tapi banyak juga yang nggak nyangkut. Kenapa? Bukan orangnya yang nyampein kebaikan, bukan apa yang disampaikan sama orang, sebab orangnya menyampaikan kebaikan. Mungkin bukan cara dia menyampaikan kebaikan, tapi karena hati kita yang tertutup dari kebaikan. Salah satu penutup kebaikan itu adalah terlalu banyaknya dosa. Dan semakin banyak kita menyesali dosa, semakin terbuka hikmah untuk kita, pelajaran untuk kita. Karena gini, kalau kita membatasi hikmah dengan mengatakan nggak bisa, yang namanya penyampaian itu harus bagus, harus hebat, harus penuh dengan kalimat-kalimat yang menarik, orangnya juga harus menarik. Kalau membatasi hikmah dengan kalimat seperti itu, sampai kapanpun kita nggak dapat hikmah. Sebab orang seperti itu di zaman sekarang itu jarang. Maka kemudian para ulama mengatakan hikmah itu datang dari mana? Hikmah itu bisa datang dari mana saja. Walau kana kafir, meskipun datang dari orang kafir. Jadi nganterin itu buat kita. Salah satu yang menghalangi adalah dosa, maka menyesali dosa itu adalah merupakan pintu untuk mendapatkan hikmah. Bisa jadi selama ini kita ternasihati oleh anak kita. Saya punya anak 4, anak pertama, kedua, ketiga itu nggak pernah ngomong sama bapaknya tuh, ngomong seenaknya itu. Tapi saya punya anak yang keempat, yang perempuan, yang paling kecil itu kalau ngomong sama bapaknya itu seenaknya. Tapi saya nggak pernah kesini, sebab ternyata omongan dia itu nasihat buat bapak. Anak kepikir ya omongan itu, saya nggak kepikir. Dia ngeritik Pak, apapun yang salah dilakukan sama saya. Oh, yang pertama, kedua, ketiga nggak pernah ngomong. Yang keempat ini ngomongnya seenaknya aja. Ya kalau orang lain mungkin ngelihatnya nggak sopan, tapi kalau saya langsung merasa ya Allah Robis, Allah bener ya. Kata-kata dia bener. Ustadz kok gitu? Itu. Ustadz kok boleh begitu? Ngomong. Tapi saya gak kesinggung, seneng Pak sama dia. Kalau dia lagi ngomong, saya ketawa terbahak-bahak. Sebab dia ngomong tuh bener, omongannya bener. Masya Allah. Dan itu kita nggak marah, kita nggak kesinggung. Itu penting buat kita. Sebab terkadang justru yang ya, ada bahasa-bahasa yang nggak enak itu justru orang tua kita dulu kalau ngomong nggak enak. Tapi hikmah semua itu. Yang berikutnya al-isti'dad lil maut, menyiapkan kematian. Maksudnya menyiapkan kematian, cukup bapak-bapak berpikir bahwa hidup itu cuma sehari. Besok itu belum tentu kita hidup. Besok sehari aja. Besok itu nggak ada kesempatan hidup sehari ini aja. Setiap hari kita berpikir seperti itu, artinya isti'dad lil maut, menyiapkan. Yang berikutnya khulwil batni, mengosongkan perut. Banyak puasa. Tapi kalau lagi ada makanan kayak gini, ini makan gini barokah, jangan dikit makannya. Banyak makannya. Yang puasa sudah buka. Kecuali kalau sudah nyawam ya Pak. Tapi sebaiknya kenapa? Karena makanan seperti ini, makanan yang kumpul seperti ini, apalagi dia digigit sama orang-orang yang baik gitu ya, itu makanannya jadi obat. Makanannya jadi
Jadi makan kayak gini nih, gak usah pakai diet-diet, makan insya Allah. Jadi gak usah diet, nggak usah, nggak ada diet-diet kalau gitu. Makan itu. Yang berikutnya wasohbati zuhad di dunia. Yang berikutnya jauhi pergaulan sama orang-orang yang ngomongnya dunia aja. Gue sudah, kita tuh udah seumur segini Pak, udah gak pakai ngomongin dunia. Boro-boro ngomongin dunia, lutut sudah sakit, pinggang sudah sakit, apa ngomongin dunia. Perjalanan jauh sudah gak nyaman. Tidak mau perjalanan jauh, satu-satunya perjalanan jauh yang kita pengen cuma satu Pak, umroh. Cuman haji, jalan jauh yang lain mas, udah pasti ngabisin duit, habis pusing begitu. Gitu aja. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang pembicaraannya itu hanya sebab sampai kapanpun dunia itu sudah diukur sama Allah. Ukuran bagi kita dunia itu cuma segitu. Kalau dilebihkan sama kita, dunia dilebihkan untuk kita, itu pasti bukan punya kita. Ada titipan yang harus kita bagi untuk orang lain. Jadi sebenarnya dunia buat kita berapa banyak? Sedikit loh sekali. Nggak banyak. Sisanya itu adalah harta yang dititipkan buat kita untuk dibagi pada orang. Jadi nggak bisa orang kemudian mengklaim dirinya kaya raya. Kekayaan dan kaya rayanya dia itu adalah titipan yang harus dibagi untuk orang. Sebaliknya, apa yang menyebabkan kita terhalang dari hikmah? Yang pertama, ar-rukun ila dunia, cinta sama dunia. Wa hamlu hammin ghadin, ini penting. Terbebani dengan keinginan esok hari, dan ini banyak penyakit ini dijangkiti sama anak-anak zaman sekarang. Mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Berarti gimana ya? Aduh, yang nanti belum terjadi Pak. Besok aja belum tentu hidup. Ada anak kelas 10 khawatir nanti nggak masuk negeri kuliah. Baru kelas 10 Bapak sekalian, masih lama. Saya khawatir nanti kira-kira saya bisa masuk negeri apa enggak? Ya Allah ya Rabbi, belajar aja yang benar. Ada anak nanya, Ustaz, kalau saya nggak bisa masuk semua jalur negeri, saya nggak bisa masuk SNBP. SNBP itu kalau dulu si Permaru di undangan lewat jalur rapor. Kemudian ada SNBT, ujian tulis. Kemudian ada mandiri. Kalau saya nggak bisa masuk tiga-tiganya, gimana ya Ustaz? Saya jawab, kalau kamu bertanya ini karena kamu merasa bahwa kamu khawatir, saya nggak akan jawab. Tapi kalau kamu tanya ini sebagai sebuah strategi apa yang harus saya lakukan, saya jawab. Pilihan jawabannya adalah, kalau kamu tetap mau masuk negeri, maka pilihannya adalah kamu gap year. Kamu istirahat 1 tahun, mempersiapkan diri untuk ujian tahun depan. Dan itu banyak diambil sama kakak-kakak kelas. Gak usah tapi mau masuk swasta, iya, swasta yang bagus itu mahal. Kalau kamu melihat ayah dan ibumu nggak mampu untuk itu, nggak usah kamu tanya, lihat aja. Mereka sulit ya, masih ada adik-adik yang harus dibiayai. Terus kamu memaksakan diri masuk swasta yang mahal, yang sekali masuk 100. Kalau nggak mampu, ya jangan. Kamu masuk negeri, cari beasiswa sebanyak-banyak. Tapi kamu dia persiapkan diri untuk tahun depan. Yang ketiga, hasadun li akhir, yang menghalangi orang dapat hikmah adalah hasud. Dan yang terakhir, yang menghalangi orang dapat hikmah adalah hubbu syarafin ala nas, terus menerus menginginkan orang memuliakan diri, cinta kemuliaan. Ini akan menghalangi hikmah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap momen-momen seperti ini, bahkan setiap hari, Allah berikan dan antarkan hikmah buat kita. Sebab hikmah itu pelajaran langsung dari Allah buat kita, yang Allah bukakan hati kita dan Allah masukkan ke dalam hati kita, yang meringankan perjalanan atau semua perjalanan yang kita lewati di sisa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجمع لنا من أهل الخير، وأن تؤمننا يا مولانا مؤامرتك لأهل الخير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم يا الله يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل منا منكم فتقبلوا يا كريم. Demikian Pak Esok Belok bersama kita simak. Jemaah yang tidak dirahmati Allah, konon katanya untuk sekolah itu nanti bulan Ramadan kan libur full gitu. Barangkali kita sekedar mencoba untuk membersamai generasi yang akan datang. Bagaimana kalau kita misalnya kalau libur full kita mencoba untuk kembali melaksanakan pesantren kilat, paling tidak untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita agar minimal dapat bekal dalam acara pesantren kilat. Nah kalau anak muda kita mudah-mudahan ini akan menjadi pemikiran kita ke depan dan kita bisa melaksanakan dan kita ada semacam kaderisasi untuk generasi muda. Dan baiklah Bapak Ibu semua, seperti biasa setelah kita mengikuti acara demi acara, kemudian tim sibuk juga sudah menyiapkan setelahnya. Untuk itu kita laksanakan prosesi yang terakhir, dan kami bila ada tutur kata yang barangkali kurang berkenan mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ntar aja, kayak gampang. Udah deh. Ya. Bapak tahu
Bisa dipulang, jadi lebih